Oke, selamat pagi kepada seluruh anak-anak kami yang saat ini sedang berada di luar, yang sedang menyaksikan proses pembelajaran dari saya, khususnya mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, untuk seluruh anak-anak kami yang saat ini sedang berada di rumah, saya berharap proses pembelajaran tidak mengurangi rasa semangat kita di dalam melaksanakan proses belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita mengikuti proses pembelajaran, marilah kita sejenak menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya apa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Baik, kepada seluruh anak-anak kami, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak kami yang kami banggakan, pada materi kali ini kita akan masuk pada modul yang ketiga, di mana kemarin itu kita sudah masuk pada modul 1 tentang pengenalan yang disebut dengan PBX, dan yang kedua tentang pengenalan yang disebut dengan VoIP, dan pada materi atau modul yang ketiga ini kita akan belajar tentang pengenalan yang disebut dengan SIP. Nah, apakah yang dimaksud dengan SIP itu? Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, serta bagaimana proses dan cara kerja daripada SIP ini. Nah, kepada seluruh anak-anak kami, supaya fokus dan materi ini nanti tolong dipindahkan ke dalam buku catatannya. Berikutnya nanti tugas akan menyusul saya berikan kepada anak-anak kami. Baik, pertama, apa itu yang dimaksud dengan SIP dulu? Nah, pertama dulu anak-anak kami dulu harus mengenal yang disebut dengan SIP. SIP atau Session Initiation Protocol merupakan suatu signaling atau persinyalan protokol dan pengontrolan pada suatu layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan suatu atau beberapa pengguna. Sesi multimedia itu merupakan pertukaran data antar pengguna yang bisa meliputi suara, video, ataupun yang disebut dengan teks. Kemudian teman-teman, di dalam membangun suatu jaringan komunikasi dengan memanfaatkan SIP ini, maka ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama nanti adalah ada yang disebut dengan user location, di mana pada tahap ini untuk menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Kedua, ada yang disebut dengan user availability, di mana untuk menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat di dalam proses komunikasi. Berikutnya ada yang disebut dengan user capability, yaitu untuk menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan di dalam melakukan proses berkomunikasi. Kemudian adalah session setup atau ring, untuk membentuk hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Yang terakhir itu adalah session management. Nah, pada tahap ini meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Nah, pada tahap session manajemen ini merupakan tahap terakhir, di mana ada proses transfer dan memodifikasi dan pemutusan yang disebut dengan sesi. Kalau sudah dikatakan pemutusan sesi, ini berarti proses komunikasi akan berakhir. Jadi intinya di dalam pemakaian atau memanfaatkan SIP ini dalam melakukan proses komunikasi, teman-teman, itu ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan sebelum dibangun sebuah SIP, ya. Jadi sama seperti yang pada materi sebelumnya tentang PBX, tentang VoIP, itu kan ada juga beberapa tahap yang perlu kita perhatikan sebelum membangun jaringan tersebut atau alat komunikasi tersebut. Namun di dalam proses pembangunan jaringan ini sebenarnya hampir sama saja, tidak ada bedanya, hanya tahap-tahapnya saja yang berbeda, tetapi hasilnya sama, yaitu melakukan proses komunikasi atau melakukan proses transfer
yang merupakan data, ya, data baik di dalam bentuk video maupun dalam bentuk audio, ya. Kemudian komunikasi SIP. Komunikasi pada SIP ini dilakukan dengan mengirimkan pesan yang berbasis yaitu HTTP. Nah, saya tidak menjelaskan lagi apa itu yang disebut dengan HTTP, ya, karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari itu apa yang disebut dengan HTTP itu, ya. Nah, di mana setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP atau Uniform Resource Identification. Selain dengan SIP, URL alamat juga dapat dituliskan dalam tel URL yang kemudian dikonversikan menjadi SIP URL dengan parameter user diisi dengan font, ya. Contoh teman-teman bagaimana proses melakukan komunikasi SIP menggunakan URL. Perhatikan ini formatnya. Pertama SIP. Nah, ini adalah mona@palembang.com. Nah, Mona ini merupakan mungkin nama seseorang, ya, nama seseorang. Kemudian ini lokasinya, ya, ini ada lokasinya Palembang, ya. Selain itu alamat juga dapat dituliskan dengan dalam tel URL yang kemudian dikonversikan menjadi SIP URL dengan parameter user diisi dengan nomor handphone. Contoh, inilah nomor handphonenya. Kemudian ekuivalennya dengan SIP ini adalah plus 62 itu adalah kode wilayah, ya, kode wilayah. Ini adalah kode wilayah negara kita, yaitu negara ini Indonesia, ya. Nah, jadi baru namanya tadi, URL-nya tadi, ini dia. Kemudian usernya, kemudian font, baru isi pesan dalam SIP yang didefinisikan dalam dua format, yaitu RFC 36261 kemudian 14 seperti ini. Satu, request kirim dari client to server berisi operasi yang diminta oleh klien. Kedua, respon dikirim dari server ke klien. Artinya proses pengiriman ini ada dua tahap. Ada request itu dikirim dari klien menuju server. Jadi kita tadi kan mengirim suatu proses komunikasi, kita kan ada kliennya. Ibaratnya ini adalah saya adalah sebagai server, anak-anak kami adalah klien. Nah, di saat melakukan proses komunikasi otomatis anak kami melakukan pengirimannya, kemudian saya akan melakukan proses penerimaan. Kemudian ada yang kedua adalah response, yaitu dimana dikirim dari server ke klien. Misalnya saya akan melakukan proses pengiriman misalnya proses pengiriman paket menuju anak-anak kami, ya. Jadi itulah tentang yang namanya proses atau langkah-langkah di dalam melakukan proses komunikasi. Jadi ibaratnya teman-teman, di dalam komunikasi dengan menggunakan SIP ini sama seperti proses di dalam kita melakukan komunikasi yang sering kita gunakan saat ini. Artinya mungkin kamu yang kamu kenal, misalnya di saat kita melakukan komunikasi saat ini adalah langsung aja memberikan nomor handphone, kemudian langsung kita ketik, kemudian langsung melakukan pemanggilan. Sebenarnya ada itu tahap-tahapnya, ya, ada tahap-tahap dalam proses komunikasinya, ya, proses komunikasinya, dimana itu sudah diatur oleh yang namanya admin yang akan melakukan proses pengelolaan proses penyampaian komunikasi, sehingga orang yang kita hunjuk melakukan proses komunikasinya itu, maka kita bisa melakukan komunikasi dengan seseorang. Sama juga di saat kita melakukan proses pengiriman, misalnya email kepada seseorang, otomatis kan kita menunjukkan dulu alamat emailnya, ya, alamat email seseorang, baru kita melakukan proses pengiriman. Nah, setelah proses pengiriman, maka penerima pun akan menerima sesuai dengan alamat yang kita tuju, ya. Jadi seperti itulah proses komunikasi dengan menggunakan SIP itu. Baik PBX kemarin maupun VoIP teman-teman maupun SIP ini sebenarnya sama saja dalam proses melakukan komunikasi. Intinya dalam pembahasan materi ini tujuannya adalah melakukan proses komunikasi hingga sampai di tempat tujuan, ya. Nah, ada beberapa tipe pesan permintaan. Yang pertama invite, ya. Apa itu yang dimaksud dengan invite? Invite itu adalah mengidentifikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan
sesi. Nah, sama seperti saat ini itu kalau misalnya kita melakukan proses melakukan video call ya, artinya ada istilahnya melakukan komunikasi secara bersama-sama dengan orang lain. Yang kedua adalah ACK atau mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request ya. Kemudian option ya, option ini digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuannya. Keempat adalah by, dikirim oleh klien, user, agen untuk mengidentifikasikan server jika percakapan akan segera dimatikan. Jadi ibaratnya kalau seandainya ini merupakan menu yang akan kita gunakan digunakan di dalam melakukan proses komunikasi ya. Proses komunikasi itu ada invite, ada ECK, ada option, kemudian ada buy. Yang penting buy ini merupakan proses mengakhiri proses yang namanya komunikasi. Kemudian ada yang berikutnya itu adalah cancel. Cancel ini adalah membatalkan proses komunikasi kita ya kepada yang mau kita unjuk. Contoh, pada saat kita melakukan komunikasi, misalnya kita sudah terdorong melakukan pemanggilan, maka ada istilahnya tombol cancel. Nah, cancel itu artinya membatalkan proses komunikasi dengan orang yang mau kita hubungi ya. Jadi itulah artinya. Kemudian yang keenam adalah register. Ya, register itu atau registrasi digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi untuk kontak respon yang berisi kode atau status dan informasi tentang kondisi permintaan. Jadi ada istilahnya proses pendaftaran yang teman-teman, ada proses pendaftaran. Sama kalau sepertinya kita melakukan Zoom, contohnya Zoom, otomatis ada istilahnya ada melakukan proses penggabungan ya, menggabung, meregistrasi dulu, kita registrasi dulu supaya kita bisa bergabung di dalam komunikasi atau di dalam satu forum tersebut ya. Nah, jadi inilah kode-kode status informasi tentang kondisi permintaan teman-teman. Jadi sama seperti ibaratnya apa tuh namanya ya, misalnya kalau kita melakukan proses pendaftaran. Nah, jadi ada istilahnya kode-kode apakah suatu data kita itu sudah sampai atau belum. Nah, sudah sampai atau belum. Sama seperti di hal lainnya kalau kita melakukan perbaiki CPU ini paling sederhananya, otomatis ada yang kita kenal dengan kode BIP. Nah, kode BIP itu apa artinya? Adalah kode di mana kita mengetahui misalnya kerusakan pada sebuah komponen komputer. Nah, demikian di sini juga ada kode statusnya. Misalnya apakah status kita sudah dikatakan sebagai peserta di dalam melakukan proses komunikasi atau dalam proses atau dalam misalnya menunggu ya. Ya, itu. Jadi ada kode-kodenya. Misalnya ini adalah 1. Nah, yaitu profesional permintaan sudah diterima dan sedang diundang. Artinya kita sudah melakukan pendaftaran, tetapi ya memang sudah diterima, tetapi masih dalam proses tahap undangan ya. Kemudian ada 2, nomor 2 yaitu sukses, yaitu permintaan sudah diterima dan mengerti dan disetujui. Artinya apa yang sudah kita melakukan setelah kita lakukan registrasi tersebut tadi, kemudian kita memberikan permintaan-permintaan, kemudian sudah diterima, maka setelah kita diterima itu, maka kita bisa bergabung. Sama seperti ibaratnya teman-teman kalau kita membuat grup ini, misalnya kan saya membuat suatu grup. Nah, grup misalnya grup FB lah contohnya yang paling sederhana. Di grup FB itu, maka Anda mau bergabung dengan grup saya yang saya buat. Nah, otomatis Anda tidak akan bisa melakukan sesuatu atau beraktivitas di dalam grup saya sebelum saya mengizinkan Anda untuk bergabung. Nah, kalau seperti nomor 1 tadi kan Anda sudah menyetujui mengirimkan permintaan, tetapi saya masih belum menyetujuinya. Mungkin ada beberapa syarat yang belum saya kirimkan, maka secara otomatis Anda masih bisa belum beraktivitas. Nah, pada saat yang kedua, yaitu kode yang kedua 2xx ini adalah artinya sudah sukses, maka saya sudah menerima, maka secara otomatis Anda bisa melakukan proses komunikasi ya. Anda bisa melakukan proses komunikasi atau melakukan aktivitas di dalam grup tersebut. Yang ketiga, tahap ketiga teman-teman adalah ada yang ketiga ya, dimana ada di situ redirection, yaitu butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan ya. Mungkin
ibaratnya teman-teman di sini butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan kan. Kadang-kadang kalau misalnya kita ini bergabung kan berarti ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Misalnya ada yang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada kita ya. Kemudian ada 4 ya, ini adalah kode-kode status ya, apa kode-kode status informasi tentang kondisi permintaan. Ada 4 XX, ini adalah yang artinya adalah client error, permintaan salah sintak dan tidak bisa diidentifikasikan, jadi server tidak bisa memprosesnya. Kemudian ada 5XX, nah server error, server gagal untuk merespon permintaan. Kemudian ada 6 global feature, permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server manapun. Mungkin ada kesalahan misalnya, maka data-data kita tidak bisa diproses. Nah, berikutnya bagaimanakah bentuk daripada arsitektur SIP ini? Nah, arsitektur SIP dari SIP ini terdiri dari 2 komponen, yaitu ada yang disebut dengan agent dan service. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat 2 subsistem, yaitu user agent client yang membangkitkan request dan user agent server atau UAS yang merespon request. SIP server adalah kesatuan fungsi logik di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Fungsi daripada 4 server tersebut yaitu ya, pertama, proxy server merupakan host jaringan yang berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meminta request atas nama klien yang lain. Di sini, proxy harus bertindak sebagai server dan klien. Dia harus mengarahkan SIP request pada user agent server dan mengarahkan SIP respon pada user agent klien. Proxy server juga teman-teman berfungsi untuk melakukan routing. Nah, otomatis anak-anak kami sudah mempelajari apa yaitu yang disebut dengan routing ya. Itu adalah proses pengiriman ya, baik langsung maupun tidak langsung. Memastikan request yang disampaikan pada yang berhak menerima, dan juga membuat kebijakan seperti meyakinkan bahwa pemakai tertentu diizinkan untuk melakukan panggilan. Nah, di sini kita harus betul-betul mengerti di sini, dimana kadang-kadang di saat kita melakukan proses pemanggilan itu teman-teman ada kesalahan. Nah, ibaratnya kita panggil A, sebenarnya bukan A yang kita panggil, tetapi kita melakukan adalah yang kita panggil adalah B. Nah, itu adalah merupakan juga yang harus kita perhatikan. Mungkin hanya kesalahan tadi 1 digit saja, kesalahannya adalah misalnya peletakan nomor atau peletakan sandi, kita sudah salah, maka itu bisa berakibat fatal di dalam melakukan proses komunikasi. Nah, berikutnya adalah redirect server merupakan kesatuan logika yang mengangkat satu klien pada perangkat pengganti dari uniform resource ya, untuk menyelesaikan tugas daripada request. Tadi teman-teman sudah tahu apa yang disebut dengan request ya. Kemudian ada yang disebut dengan register server, yaitu menerima dan memproses pesan yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Nah, register server ini kerjanya berhubungan dengan location server. Nah, jadi location server itu adalah menyediakan service untuk database abstrak yang berfungsi mentranslasikan alamat dengan kata keterangan yang ada pada domain jaringan. Nah, di sini juga teman-teman ada yang disebut dengan protokol. Nah, protokol itu apa? Nah, protokol itu teman-teman adalah merupakan aturan ya, aturan. Nah, di dalam jaringan internet ya, di dalam menggunakan proses layanan jaringan internet itu ada yang disebut dengan protokol ya. Yang ada kita ketahui ada beberapa protokol jaringan yang harus kita ketahui. Yang sering kita kenal adalah OSI ya. Jadi itu adalah merupakan sesuatu aturan ya, aturan yang memanfaatkan layanan jaringan internet ya. Ada yang pertama adalah IETF atau Session Description Protocol ya, yang merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Kemudian ada Session Account Protocol atau SAP, merupakan suatu protokol yang setiap periode waktu tertentu menggunakan parameter dari suatu sesi konferensial. Kemudian ada Real Time Transfer Protocol yang menyediakan transfer media secara real time. Kemudian Real Time Control Protocol, yaitu mengatur sesi
periode transmisi paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Kemudian itu atau kode yang merupakan algoritma pengkodean yang direkomendasikan seperti terlampir. Nah, jadi teman-teman, pada protokol ini sama seperti yang kita kenal, ada beberapa sesi layer yang kita kenal ya di dalam menggunakan pakai layanan jaringan internet. Nah, demikian juga pada yang disebut dengan session pada SIP ini atau protokol pada SIP. Jadi hampir sama mereka. Jadi aturan-aturan yang berlaku di dalam menggunakan komunikasi yang disebut dengan SIP. Nah, jadi aplikasi dan kelebihan daripada SIP ini. Nah, ada beberapa aplikasi yang sering digunakan yang teman-teman. Yang pertama adalah ada Voice over Internet Protocol atau VoIP. Kemudian ada konferensi multimedia, ada text messenger, kemudian event notification, kemudian ada invite message atau voice email. Nah, kelebihan daripada SIP ini adalah yang pertama, general purpose, di mana SIP dapat diintegrasikan dengan protokol standar IETF lainnya yang untuk membuat suatu aplikasi berbasis SIP. Nah, kedua, arsitektur yang terdiri dari, pertama tadi ini ya teman-teman, yang perlu teman-teman lihat ya, ini ada arsitekturnya. Pertama ada proxy server, ada redirect server, ada registrasi, dan ada location server. Ketiga, apalagi kelebihannya, yaitu sederhana. Pengiriman message berbasis HTTP atau text based, bukan binary basic ya. Berikutnya, hal ini menyebabkan SIP mudah untuk diimplementasikan. Yang keempat, mobility. Nah, seseorang pengguna dapat menerima message atau call yang ditujukan kepadanya meskipun berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Proxy server akan meneruskan call ke lokasi pengguna pada saat ini. Kemudian, device yang digunakan dapat berupa PC baik di rumah maupun di kantor. Kemudian wireless phone, IP phone, ataupun telepon biasa. Kelima, apa kelebihannya lagi teman-teman, adalah layanan dapat dibuat dengan call processing language atau CPL dan common gateway interface, antara lain call waiting, call forking, instant, dan FinMe ya. Kalau instant itu seperti Mishake, kalau FinMe misalnya follow, dan demikian juga kalau misalnya call waiting itu misalnya adalah call forwarding, call blocking, atau basic feature. Nah, ada beberapa aplikasi yang sering digunakan di dalam SIP ini teman-teman, sama seperti Kakao ya, Kakao, kemudian Tango, Viber, Fox, dan WeCal, dan beberapa lagi aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam melakukan proses komunikasi dengan menggunakan yang disebut dengan SIP. Jadi teman-teman semua, sama seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu proses komunikasi dengan menggunakan alat teknologi yang kita gunakan. Jadi Kakao Talk ini, program Kakao Talk sudah ada ya, sekarang aplikasinya itu adalah juga termasuk aplikasi yang mengimplementasikan yang disebut dengan SIP, atau salah satu jenis aplikasi komunikasi dengan menggunakan yang disebut dengan jaringan SIP ya. Jadi kita bisa melakukan, misalnya di Kakao itu kita bisa video call, kita bisa melakukan komunikasi sama seperti HP yang saat ini kita gunakan. Artinya ada aplikasi WA, artinya kita bisa, contoh ya aplikasi WA itu WhatsApp. Nah, WhatsApp itu bisa video call, bisa juga nelpon biasa, kemudian bisa juga mengirim, misalnya mengirim dalam bentuk teks, kemudian mengirim dalam bentuk gambar ya. Hanya saja misalnya kalau mengirim video ya, otomatis ada batas maksimum di dalam melakukan proses pengirimannya. Jadi demikian teman-teman untuk materi kita pada hari ini. Sebagai tugas kamu di rumah ya, sebagai tugas di rumah, yang pertama dicatat dengan baik. Di sini sengaja saya tidak mengasih soalnya supaya saya betul-betul mengetahui apakah kamu itu mengerti apa materi yang sudah saya simpulkan. Yang pertama teman-teman, coba rangkum atau simpulkan apa yang disebut dengan
komunikasi sip dengan menggunakan kata-kata sendiri. Yang kedua, dari kelima aplikasi ini, Kakao Talk, Tango, Viber, Fox, dan WeCall, bagaimanakah cara melakukan pengoperasiannya? Salah satu aja pilih, ya, salah satu aja pilih. Yang ketiga, teman-teman, ya, tadi kita sudah pelajari yang disebut dengan aplikasi dan kelebihannya. Ada istilah yang di situ adalah Voice over Internet Protocol. Nah, di sini yang saya tanyakan, apa arti daripada Voice over Internet Protocol, voice, ya. Kemudian keempat, apa yang dimaksud dengan konferensi multimedia? Kemudian apa yang dimaksud dengan text message? Kemudian berikutnya, apa yang dimaksud dengan event? Kemudian notification, kemudian unified message. Nah, jadi demikian teman-teman, hari Rabu kita akan mengumpulkan tugas ini, di mana seluruh anak-anak kami mengumpulkan tugas tersebut di dalam buku tugas. Kemudian materi ini tolong dirangkum dengan baik. Di sini sengaja saya buat materi ini lambat dikarenakan supaya anak-anak kami bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak kami kurang pahami sekilas materi ini, silakan pada kolom komentar, silakan tuliskan namamu dengan lengkap, kemudian tuliskan apa yang menjadi pertanyaanmu, maka saya akan membalas atau kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Jika anak-anak kami juga kurang paham, maka pada hari Rabu pada pertemuan kita, maka silakan anak-anak kami mencatat apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab, supaya pada hari Rabu akan datang kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan tetap semangat di dalam melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.